Diambil dari surat Roma pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka yang tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dalam pikiran mereka, saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Damai sejahtera bagi yang saudara baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikmat bagi Tuhan, mari kita mendengarkan misa suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 23. Mari perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Malahan Bisem Hamasya. Untuk mencapai tingkatan yang tinggi di dalam kehidupan manusia, perlu adanya tata kalbu, tata nus. Karena panggilan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia itu perlu laku dan keputusan dari orang yang dipanggil. Jika keputusan itu diambil dari hati yang terdalam, maka orang itu tidaklah mungkin dapat cepat dirobohkan, dapat cepat dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi keputusan hati ini menjadikan orang itu kuat dan berani untuk menghadapi tantangan apapun. Seperti halnya Yesus memanggil Simon Petrus
menjadi penjala manusia. Ini bukan keputusan yang mudah. Ini adalah keputusan yang berat, dan tahu bahwa keputusan itu mempunyai suatu risiko. Dan ini sama dengan apa yang diungkapkan dalam falsafah Jawa, Der Basuki Mowopeo. Ada laku yang harus dikerjakan. Harus ada laku yang harus dipertanggungjawabkan tentang keputusan itu. Karena menjadi penjala manusia itu tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Tetapi dirinya sendiri harus ada metanya. Sehingga dengan demikian mereka ini mampu untuk memberikan contoh kepada orang-orang yang akan didekati, kepada orang-orang yang akan dibawa kepada pangkuan Allah. Jadi kalau demikian, pembenahan diri itu penting di dalam kehidupan manusia sebelum kita membawa orang kepada kebenaran itu. Makanya dikatakan bahwa kebenaran itu sumbernya hanya satu, Allah. Nah, karena kita menyampaikan kebenaran, maka yang dipanggil seperti halnya Petrus dan Andreas itu harus bisa meneliti kalbunya, supaya jangan dikatakan hanya bisa mengajar, tidak bisa melakoni. Apalagi kalau kita terkait dengan orang-orang Indonesia, kita perlu mengimplementasikan, perlu mewujud nyatakan, dan perlu menerjemahkan ajaran-ajaran itu di dalam hidup. Makanya dikatakan teori tanpa praktis itu nol besar. Jadi teori yang didasarkan dengan pengalaman-pengalaman bergaul dengan Allah itu harus diimplementasikan dan diterjemahkan di dalam hidup. Kehidupan yang merefleksikan hidup Allah inilah yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kekuatan untuk membawa manusia kepada terang ilahi, kebenaran ilahi, dan kasih ilahi. Jadi kalau demikian, sebelum melangkah untuk memberitakan Injil, maka terlebih dahulu ada metanya di dalam diri orang yang akan melangkah untuk membawa mereka ke dalam gerejanya. Saudara, jadi untuk menjadi penjala manusia itu tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Kata-katanya harus baik, mentalnya harus baik, kehendaknya harus baik, dan bisa menjadi contoh di dalam segala hal. Jangan menjadi pemfitnah, jangan menjadi pemecah belah, jangan kelompok, jangan emosi, jangan pemarah. Sikap-sikap ini harus hilang di dalam kehidupan orang yang menyatakan diri sebagai penginjil atau sebagai orang yang akan membawa manusia kepada gerejanya, atau sebagai imam atau rasul. Harus dapat mengimplementasikan hidup Allah di dalam hidup kita ini. Nah, kalau demikian, berarti hidup Allah itu perlu terimplementasi di dalam hidup kita, supaya kita dapat menerjemahkan sikap dan karakteristik Allah di dalam hidup ini. Caranya gimana? Mengandalkan kekuatan kita? Tidak. Mengandalkan pendidikan kita? Tidak. Mengandalkan kata-kata yang manis? Tidak. Tetapi
mengandalkan Allah yang masuk melalui roh dalam energinya di dalam kalbu kita. Akhirnya supaya apa? Supaya Allah itu dapat terimplementasi karakternya di dalam kehidupan kita. Nah, sifat-sifat Allah itu dapat diwujud nyatakan dan dapat diterjemahkan di dalam kehidupan kita dan bisa membawa banyak orang ke dalam gereja kalau kalbu kita itu terang, kalau kalbu kita itu murni, kalau kalbu kita itu suci. Nah, kalbu murni, kalbu suci dan kalbu terang ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita menyatu tunggal dengan Allah atau Sang Baik, Sang Suci, Sang Mulia. Melalui apa? Melalui sakramen-sakramen yang tersedia di dalam gereja. Sakramen itulah, saudara, yang memberikan kita kekuatan. Sakramen itulah, saudara, yang bisa menginfus kita dengan sifat-sifat ilahi tertanam, tertancap di dalam kalbu kita. Kalbu yang baik karena Allah ada di dalam kalbu kita melalui energinya, maka akan terpancar keluar sehingga kata-kata kita baik, sikap kita baik, kehendak kita baik, laku kita baik dan suci. Nah, langkah-langkah seperti inilah yang menjadikan orang terpesona dengan pemberitaannya, dengan beritanya yang dibawa oleh para rasul atau orang-orang yang menyatakan diri sebagai hamba Allah, sebagai utusan, sebagai pesan atau messenger of God. Jadi kalau demikian jelas bahwa menjadi penginjil atau menjadi imam atau menjadi seorang rasul itu tidaklah mudah. Sifat Allah harus tertanam, tertancap di dalam kalbu kita sehingga dikatakan pikiran kita penting. Nah, perbuatan-perbuatan yang baik inilah yang menjadikan kita ini terpilih dan mendapatkan apa itu kemuliaan. Mengapa berita ini harus dikobarkan? Berita ini harus disampaikan karena manusia itu berada di dalam hukuman dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan Taurat, hukum-hukum yang ada. Hanya Allah yang telah menjelma, yang adalah sang manusia sejati, itulah yang mampu untuk memenuhi tuntutan Taurat. Maka dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus digantung di kayu salib bukan karena kesalahannya, bukan karena bertindak amoral atau kejahatan, tetapi mengiyakan kata-katanya sendiri. Maka dengan disalibkannya Yesus, tuntutan Taurat telah digenapi. Dengan digenapinya tuntutan Taurat, manusia telah dibenarkan, manusia telah disucikan, manusia telah didamaikan, manusia telah dimuliakan, dan manusia telah diangkat sebagai anak-anak Allah yang direalisasikan melalui sakramen baptisan di dalam gereja. Nah, inilah yang menjadikan kita mampu untuk melakukan karya ajaib, karya suci, karya mulia yang telah dibebankan pada diri para rasul dan kita orang yang adalah bagian dari gereja. Jadi kalau demikian, bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, tetapi kekuatan Allah melalui Rohnya di dalam energi inilah yang mendorong kita untuk dapat melakukan apa yang baik. Dan itulah kemuliaan, dan itulah tugas mulia yang diberikan kepada kita. Dengan demikian, tugas orang percaya, baik para rasul, baik kita atau imam, itu mempunyai tugas yang sama untuk membawa manusia kepada pangkuan Allah, pangkuan gerejanya. Karena di sanalah harapan, keselamatan dan pembaharuan. Karena itulah bergeraklah maju. Seperti halnya Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang dipilih untuk menjadi
penginjil atau penggala manusia. Kesucian perlu, ya, kecerdasan perlu, visi dan misi perlu, sehingga langkah-langkah kita tertata dan Allah berkenan dengan apa yang kita lakukan. Tetap bergerak, tetap maju dalam Kristus, karena di sana harapan kita dan keselamatan kita. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tuhan memberkati kita.